Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang integrasi ginjal dan organ lain serta keseimbangan elektrolit tubuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fairuz Nabila dengan NIM 2101123 dan anggota kelompok saya yaitu Alvina Nadia, Ayuni Permatasari, Bella Hafsah, Afifah Aulia, Devina Tasya, Risa Ayu, dan Sepia Mutiara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi ginjal. Ginjal adalah dua buah organ berbentuk menyerupai kacang merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian belakang atas, tepatnya di bawah rusuk manusia. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan, berwarna merah keunguan. Setiap ginjal panjangnya 12-13 cm dan tebalnya 1,5-2,5 cm. Pada orang dewasa, beratnya kira-kira 140 gram. Selanjutnya yaitu ginjal dibungkus oleh jaringan fibrous tipis dan mengkilat yang disebut kapsula fibrous atau true kapsul. Ginjal melekat pada parenkim ginjal. Ginjal kanan dikelilingi oleh hati, kolon, dan duodenum. Sedangkan ginjal kiri dikelilingi oleh limpa, lambung, pankreas, jejunum, dan kolon. Fisiologis ginjal yang pertama mengatur volume air atau cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik dan keseimbangan ion, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme seperti ureum, kreatinin, dan asam urat. Nitrogen non-protein meliputi urea, kreatinin, dan asam urat. Fungsi hormonal dan metabolisme pengeluaran zat beracun. Selanjutnya ada integrasi ginjal dengan organ lain atau penggabungan ginjal dengan organ lain, seperti pada hepar, kulit, jantung, dan tulang. Berikut ada penggabungan ginjal dengan hepar. Apabila seseorang menderita penyakit hati menaun seperti penyakit hepatitis maupun alkoholisme, sel-sel jaringan hati akan rusak dan akan digantikan dengan sel-sel fibrosis yang lebih kaku dibandingkan dengan sel-sel hati yang sehat. Ginjal dan hati akan sama-sama berfungsi mengelola darah. Hati akan bekerja untuk merombak darah. Hasil dari perombakan darah tersebut berupa empedu yang akan disalurkan menuju ginjal yang selanjutnya akan dibuang bersama urin. Sedangkan ginjal akan bekerja untuk menyaring darah dan membuang hasil penyaringan darah tersebut. Integrasi ginjal dengan organ lainnya yaitu dengan kulit. Kulit merupakan suatu organ yang berada di permukaan tubuh, di mana pada kulit manusia terdiri dari 2-4 juta kelenjar keringat. Keringat yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi sebagai pengendalian suhu tubuh serta untuk melumasi kulit. Kemudian apa sih hubungan antara kulit dengan ginjal? Jadi hubungan antara kulit dengan ginjal itu adalah sama-sama sebagai organ yang mengeluarkan cairan. Apabila saat udara itu panas, maka ginjal akan mengeluarkan sedikit urin, sedangkan kulit akan mengeluarkan banyak keringat. Dan pada saat udara dingin, maka ginjal akan mengeluarkan banyak urin, sedangkan kulit akan mengeluarkan sedikit keringat. Selanjutnya adalah jantung. Jantung dan ginjal ini bekerja sama dalam mengatur metabolisme tubuh, di mana jantung ini sendiri berfungsi sebagai organ yang memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Serta dia juga memastikan setiap sel, organ maupun jaringan dapat berfungsi dengan normal. Kemudian ginjal berfungsi sebagai yang mengontrol tekanan darah serta yang membuang semua zat sisa berikut air keluar dari tubuh. Dan ginjal ini juga merupakan organ yang termasuk yang menerima asupan oksigen yang berasal dari jantung. Tanpa adanya jantung, maka ginjal tidak dapat oksigen sehingga dia tidak dapat melangsungkan tugasnya. Begitu juga dengan jantung. Tanpa bantuan dari ginjal, maka jantung tidak bekerja keras atau tidak bisa berfungsi sama sekali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi ginjal dengan tulang. Tulang sehat terus tumbuh dan membangun untuk perbaikan kembali tulang tersebut, termasuk berlangsungnya proses mineralisasi yang membutuhkan kehadiran hormon vitamin D aktif, hormon paratiroid, pasokan kalsium, dan fosfat dari asupan makanan harian kita. Disinilah
Peran ginjal tampak berperan penting dalam menjaga massa dan struktur dari ginjal. Ginjal sehat akan mengaktifkan bentuk vitamin D yang berasal dari asupan makanan harian dan sinar matahari, lalu mengubahnya menjadi vitamin D aktif yang disebut dengan kalsitriol. Kalsitriol ini digunakan untuk mempertahankan kadar kalsium darah dan meningkatkan pembentukan tulang. Ginjal juga menghilangkan fosfat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh, membantu menyeimbangkan kadar fosfat dan kalsium dalam darah. Selanjutnya, keseimbangan elektrolit. Elektrolit adalah zat yang terdisosiasi dalam cairan, dibedakan menjadi ion positif disebut kation dan ion negatif disebut dengan anion. Kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah sodium, Na+, sedangkan kation utama dalam cairan intraseluler adalah potasium, K+. Anion utama dalam cairan ekstraseluler adalah klorida, Cl- dan bikarbonat, HCO3-. Sedangkan anion utama dalam cairan intraseluler adalah ion fosfat, PO43-. Kandungan elektrolit dalam plasma dan cairan interstisial kurang lebih sama, sehingga nilai elektrolit plasma mencerminkan komposisi dari cairan ekstraseluler tersebut. Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh. Nah, perpindahan cairan ini akan mengalami 3 fase. Fase pertama adalah plasma darah, pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi, dan nutrisi dan oksigen diambil dari paru-paru dan traktus gastrointestinal. Kemudian pada fase 2, cairan intestinal dengan komponennya pindah dari darah kapiler dan sel. Dan yang terakhir adalah fase 3, yaitu cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstitial masuk ke dalam sel. Pembuluh darah kapiler dan membran sel yang merupakan membran semi permeabel mampu memfilter tidak semua substansi dan komponen dalam cairan tubuh ikut berpindah. Kemudian adalah mekanisme perpindahan dari cairan dan elektrolit tubuh. Yang pertama adalah melalui proses difusi, yaitu perpindahan partikel-partikel dalam segala arah melalui larutan atau gas. Kemudian melalui filtrasi atau proses perpindahan cairan dari kapiler ke ruang interstisial disebut ultrafilterisasi. Kemudian yang ketiga adalah osmosis atau proses difusi dari air yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Dan yang terakhir adalah melalui aktif transport, yaitu transportasi aktif berbeda dengan transportasi pasif karena memerlukan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Sistem pengaturan cairan tubuh. Dalam kondisi normal, cairan tubuh stabil dalam petaknya masing-masing. Apabila terjadi perubahan, tubuh memiliki sistem kendali atau pengaturan yang bekerja untuk mempertahankannya. Mekanisme pengaturan dilalui melalui 2 cara, yaitu kendali osmolar dan kendali non-osmolar. Kendali osmolar adalah mekanisme kendali ini dominan dan efektif dalam mengatur volume cairan ekstraseluler terjadi melalui sistem osmoreseptor hipotalamus hipofisis ADH, sistem renin, angiotensin, aldosteron. Kendali non-osmolar adalah mekanisme kendali ini meliputi beberapa cara sebagai berikut, yaitu refleks stretch reseptor dan refleks baroreseptor. Terapi cairan pada gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Gangguan keseimbangan cairan tubuh. Bentuk gangguan yang sering terjadi adalah kelebihan atau kekurangan cairan yang mengakibatkan perubahan volume, overhidrasi, kelebihan atau intoksikasi cairan dalam tubuh. Menyebabnya adalah gangguan ekskresi air lewat ginjal. Gejala yang terjadi pada overhidrasi ialah sesak nafas, edema perut akut, dan gagal jantung. Selanjutnya, B. Gangguan keseimbangan elektron. Hiponatremia. Kondisi hiponatremia apabila kadar natrium plasma di bawah 130 EQ per L. Jika kadar kurang 118 mg per L, maka akan timbul gejala kejang, hiponatremia. Ini dapat disebabkan oleh euphelsemia atau CADH, polip pisogenic, hipofdemia atau disfungsi tibuli ginjal, diare muntah. Yang kedua ada hipertemia. Jika kadar natrium besar dari 150 mg per L, maka akan timbul gejala berupa mental, alergi, kejang, lemah. Hipertemia dapat disebabkan oleh kehilangan cairan yang disebabkan oleh diare, muntah, dan diaresis. Yang ketiga ada hipokalemia.
Nilai normal kalium plasma adalah 3,5 sampai 4,5 mEq per L. Disebut hipokalemia apabila kadar kalium besar dari 3,5 mEq per L. Dapat terjadi akibat dari redistribusi akut kalium dari cairan ekstraseluler ke intraseluler atau dari pengangguran kronis kadar total kalium tubuh. Tanda dan gejala hipokalemia dapat berupa perasaan lemah, otot-otot lemas, gangguan irama jantung. Sekian dari kelompok 3, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.